Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fatan Torik dengan NIM B1A1233259. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam buku Hukum Laut Internasional yang mana saya terdapat di bagian bab 4, yaitu mengenai pengaturan landasan kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, di sini konsep landasan kontinen itu pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman melalui Proclamation of the Continental Shelf pada tahun 1945. Proklamasi ini menyatakan hak eksklusif negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut hingga batas landasan kontinen yang berdekatan dengan wilayah daratannya. Pernyataan ini mendorong berbagai negara lain untuk mengklaim hak yang serupa yang pada akhirnya menciptakan kebutuhan untuk pengaturan hukum internasional. Landasan kontinen ini adalah dasar laut yang secara geologis merupakan kelanjutan dari daratan suatu negara yang mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya hingga batas tertentu. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, landasan kontinen diatur dalam pasal 76 sampai dengan 85. Yang mana konsep ini menjadi penting karena berkaitan dengan hak eksklusif suatu negara atas sumber daya alam yang berada di bawah permukaan laut. Nah, dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa pasal 76 konvensi memberikan hak kepada sebuah negara pantai atas klaim landas kontinen ekstensi melebihi 200 mili laut dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landasan Kontinen. Permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara pantai berkembang dalam pengajuan klaim. Landas kontinen ekstensi atau LKE adalah ketidakmampuan mereka untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penetapan garis kedalaman 2.500 meter atau pengukuran garis batas terluas landas kontinen. Indonesia merupakan salah satu negara pantai yang pengajuan klaim landas kontinen ekstensinya setelah disetujui oleh Komisi Batas Landas Kontinen. Yang mana landas kontinen Indonesia ekstensi ini belum diikuti dengan tindakan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang masih mengacu pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa 4 1958. Selanjutnya itu mengenai pengaturan landasan kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Konvensi Jenewa 1968, yang mana Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu ketidakpuasan terhadap Konvensi 1958 yang mendorong diadakannya Konferensi Hukum Laut PBB 3 yang diadakan pada tahun 1973-1982. UNCLOS 1982 menjadi dokumen komprehensif yang mengatur semua aspek hukum laut, termasuk batas landasan kontinen. Dalam UNCLOS 1982 pasal 76 memberikan definisi dan kriteria yang lebih rinci mengenai landasan kontinen serta hak dan kewajiban negara pantai. Selanjutnya itu Konvensi Jenewa 1998. Konsep landasan kontinen pertama kali diatur dalam Convention of the Continental Shelf 1998 yang merupakan bagian dari 4 konvensi hukum laut hasil Konferensi Hukum Laut PBB. Namun, konvensi ini tidak memberikan batas geografis yang jelas, sehingga banyak sengketa perbatasan maritim yang muncul. Selanjutnya itu sejarah lahirnya konsep landasan kontinen, yang mana di dasar laut dan tanah di bawahnya mulai timbul pada tahun 1918, yaitu pada waktu orang Amerika Serikat berhasil mengeksploitasi minyak kira-kira 40 mil dari pantai Teluk Meksiko. Perjanjian antara Inggris dan Venezuela pada tahun 1942 untuk menentukan garis batas daerah dasar laut masing-masing di Teluk Paria guna memungkinkan eksplorasi sumber daya alam minyak di teluk tersebut. Perkembangan penting konsep landas kontinen dalam hukum laut adalah dikeluarkannya Proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945. Yang mana dalam perkembangan selanjutnya, usulan delegasi Malta yang mendapat dukungan dari negara-negara berkembang telah mendorong lahirnya resolusi Majelis Umum PBB nomor 2749 tahun 1970 yang menjadi dasar hukum diselenggarakannya Konvensi Hukum Laut 3. Yang mana Konvensi Hukum Laut 1982 yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun 1982. Ada pula pengaturan landasan kontinen yang ada di Indonesia, yaitu adanya implementasi dan diplomasi, yang mana penentuan batas landasan kontinen, Indonesia aktif melakukan survei geologi dan geomorfologi untuk mendukung klaim batas landasan kontinen, termasuk di wilayah yang melebihi 200 mil laut. Yang kedua itu kerjasama regional, yang mana Indonesia terlibat dalam berbagai negosiasi bilateral dan multilateral untuk menyelesaikan sengketa batas landasan kontinen dengan negara-negara tetangga.
pengelolaan sumber daya, yang mana mengacu pada UNCLOS 1982, Indonesia memanfaatkan landasan kontinen untuk eksplorasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, dengan tetap memperhatikan perlindungan laut. Ada pula signifikasinya UNCLOS 1942 bagi Indonesia, yaitu ratifikasi UNCLOS 1982 memperkuat status Indonesia sebagai negara kepulauan dengan landasan hukum yang jelas untuk mengelola sumber daya laut dan mempertahankan kedaulatan di perbatasan maritim. Yang mana ini juga menciptakan peluang untuk mendukung perkembangan ekonomi berbasis maritim. Jadi untuk kesimpulan dari hasil resume yang telah saya baca, yaitu yang mana pengaturan landasan kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kerangka hukum internasional yang jelas mengenai hak dan kewajiban negara pantai atas landasan kontinen. Indonesia sebagai negara kepulauan telah mengadopsi dan menyesuaikan ketentuan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982, landasan kontinen didefinisikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alami dari daratan suatu negara. Hak eksklusif negara atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia di landasan kontinen memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi ekonomi maritimnya. Namun, hal ini juga disertai kewajiban, yang mana termasuk perlindungan lingkungan laut dan penghormatan terhadap kebebasan navigasi internasional. Meskipun telah diatur dengan jelas, pelaksanaan hak atas landasan kontinen menghadapi berbagai tantangan, seperti sengketa batas maritim, kebutuhan teknologi tinggi untuk eksplorasi laut dalam, serta penegakan hukum di wilayah perbatasan. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah aktif melakukan survei teknis, memperkuat diplomasi maritim, dan bekerja sama dengan negara-negara tetangga. Dengan pengaturan yang komprehensif, Indonesia tidak hanya dapat memperkuat kedaulatan maritimnya, tetapi juga memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan komitmen untuk melindungi lingkungan laut serta kontribusi pada stabilitas regional dan internasional. Baik, itu saja resume yang telah saya baca mengenai bab 4 tadi. Sekian, terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.